Masa kampanye pemilu 2024 telah berakhir. Memasuki masa tenang sejak 11 Februari kemarin, sejumlah aktivitas kampanye pun resmi dihentikan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menghimbau para peserta pemilu untuk menurunkan alat peraga kampanye APK secara mandiri pada saat masa tenang pemilu 2024. Anggota Bawaslu Loli Suhenti menambahkan, jika para peserta pemilu tidak menurunkan APK-nya selama masa tenang, maka ditertibkan Satpol PP dan akan didaur ulang atau dimusnahkan. Himbauan sudah kami sampaikan kepada seluruh peserta pemilu karena sangat baik jika partai sendiri yang menurunkan, siapa tahu kan masih akan digunakan misalnya bendera partai karena tahapan pilkada itu beririsan, maka kalau partai yang menurunkan tentu akan bisa dimanfaatkan. Berbeda ceritanya kalau yang diturunkan lalu teman-teman Satpol PP dengan Bawaslu, maka kami tidak bisa memberikan jaminan misalnya bahwa alat peraga yang diturunkan itu dalam kondisi baik karena prosesnya sesungguhnya harusnya kami lakukan secara mandiri. Penertiban APK misalnya di Jakarta Timur, petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur menertibkan alat peraga kampanye yang berada di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Ratusan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk yang berada di sepanjang pagar trotoar langsung ditertibkan petugas. Sejauh ini kita belum menemukan kesulitan karena alat cukup memadai, personel juga lumayan aktif, artinya semua bau-bau untuk membersihkan APK. Di Depok, Jawa Barat, penertiban APK di masa tenang kampanye juga dilakukan Bawaslu Kota Depok bersama petugas gabungan. Penurunan alat peraga kampanye secara serentak dilakukan di 11 kecamatan Kota Depok. Penertiban APK tak hanya dilakukan secara manual oleh petugas gabungan, di Kabupaten Pandeglang, Banten, petugas melakukan penertiban alat peraga kampanye dengan menggunakan alat berat kren. Selain untuk mempercepat penertiban APK, kren juga digunakan untuk menjangkau alat peraga kampanye yang terpasang di billboard atau di tempat ketinggian. Kami tentu saja melibatkan Panwaslu Kecamatan dan juga dibantu oleh kepolisian dan juga Satpol PP, bersama juga dengan Dishub. Karena kan untuk penyedia kren ini untuk penertiban yang posisinya di tempat-tempat yang susah dijangkau, ini membutuhkan kren dan ini disediakan oleh Dishub. Tepat pukul 00.11 Februari 2024, masa tenang untuk pemilu mulai diberlakukan. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Masa tenang adalah masa sebelum hari pencoblosan tiba. Saat masa tenang, peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye pemilu dalam bentuk apapun. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, masa tenang pemilu sudah berlangsung sejak kemarin tanggal 11 Februari hingga besok 13 Februari mendatang. Lalu bagaimana masa tenang ini menjadi waktu yang kemudian tepat untuk para warga menentukan pilihannya? Apa saja larangan agar pemilu ini berjalan dengan damai? Kita akan bahas dalam dialog di Sapa Pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ketiganya melalui sambungan daring sudah ada Koordinator Komite Pemilih Indonesia Pak Jerry Sumampau yang nanti akan bergabung. Kemudian dan juga ada Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 yang sudah bergabung, sudah ada Pak Arief Budiman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arief. Selamat pagi Mbak. Ya, dan juga nanti juga akan menyusul, insya Allah ada anggota Bawaslu, ada Pak Puadi yang nanti akan menyusul dengan Pak Jerry Sumampau ya Pak Arief. Pak Arief, ini kita berdua dulu nih, nggak apa-apa lah ya nanti. Ya. Ini kan masa tenang sudah dilakukan sejak kemarin ya, tanggal 11 sampai nanti besok tanggal 13 Februari. Dari sepengetahuan Anda sebagai pimpinan atau ketua KPU periode 2017 hingga 2021, bagaimana kemudian masa tenang ini kita harus menyikapinya, terutama bagi warga dan juga penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu, Pak Arief? Ya, memang stakeholder yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu kan banyak ya. Ada peserta pemilunya, ada penyelenggaranya, ada pemilihnya, kemudian ada aparatnya. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam masa tenang? Ya, pertama tentu kalau bagi peserta pemilu mereka akan konsolidasi. Semua kerja-kerja mereka kan sudah selesai dilakukan ya. Kampanye, kemudian pengenalan citra diri, visi misi, semuanya sudah dilakukan pada masyarakat pemilih. Maka biasanya pada masa tenang ini ya kami himbau mereka untuk tidak lagi melakukan kegiatan kampanye atau yang berbau kampanye. Nah, supaya semuanya bisa tenang gitu ya. Nah, bagi penyelenggara pemilu, mereka sebelum masa tenang pasti akan disibukkan dengan
berbagai macam tahapan kegiatan, mulai dari melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara, kemudian menyelenggarakan berbagai macam kegiatan bersama peserta pemilu, termasuk yang paling banyak kegiatan terakhir adalah distribusi logistik. Nah, masa tenang ini akan menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu atas apa yang sudah mereka kerjakan dan atas apa yang masih perlu dituntaskan. Nah, biasanya 3 hari terakhir distribusi logistik itu sudah tiba di kecamatannya, tinggal meneruskan dari kecamatan ke desa kelurahan, lalu ke TPS-TPS. Karena menurut ketentuan undang-undang, 1 hari sebelum hari pemungutan suara, logistik harus sudah tiba di TPS. Nah, perhatikan mudah-mudahan ya, dalam 3 hari ini tidak ada kejadian luar biasa. Misalnya bencana alam, kebakaran, banjir, tanah longsor, yang itu bisa mengganggu distribusi logistik. Atau bukan hanya mengganggu distribusi logistiknya, sangat mungkin juga bisa merusak logistiknya. Misalnya logistik yang sudah tersimpan bagus, mau digunakan tapi terkena banjir misalnya. Nah, ini yang harus diperhatikan betul oleh teman-teman KPU. Karena kalau terjadi sesuatu, rasa-rasanya waktunya sudah sangat mepet. Ya, bisa-bisa tidak cukup waktu untuk melakukan penggantian logistiknya. Nah, bagi pemilih sekarang, apa yang harus dilakukan pemilih? Nah, pemilih sekarang waktunya untuk apa? Merenungi, meresapi apa yang sudah mereka dengar, apa yang mereka lihat dari penyampaian visi misi para peserta pemilu, dari pengenalan-pengenalan yang sudah dilakukan oleh peserta pemilu. Lalu dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, silakan Anda tentukan pilihan Anda. Mana yang terbaik pemimpin bagi Anda untuk 5 tahun ke depan. Ya. Jadi ini waktunya. Dan jangan lupa, jangan sampai nanti masa tenang justru Anda tenang-tenang saja, lalu pergi liburan, lalu tanggal 14 April lupa. Baru bingung ya mau pilih yang mana gitu ya. Nah, lupa dan bahkan tidak datang ke TPS gitu. Oke, nah ini tadi yang menarik juga adalah soal pendistribusian logistik. Ini yang kemudian bisa dikatakan justru di masa tenang ini bisa menjadi masa krusial, khususnya untuk penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU. Tadi Pak Arief mengatakan jangan sampai kemudian ada kejadian luar biasa seperti kebakaran, bencana alam, bahkan banjir. Nah, kita memflashback kemarin itu ada kejadian tanggul jebol kalau tidak salah di wilayah Jawa Tengah, Pak Arief. Nah, itu bagaimana plan B-nya akan seperti apa, skenario-nya akan seperti apa? Karena tadi kan Anda mengatakan ini sudah mepet sekali waktunya, sudah bisa dikatakan injury time. Ya, pertama cek dulu logistiknya. Ya, logistiknya masih aman atau tidak. Kedua, cek lokasinya. Lokasinya masih bisa digunakan sebagai tempat pemungutan suara atau tidak, ya. Bukan hanya sebagai tempat mendirikan TPS untuk pemungutan suara, tetapi sebagai tempat yang mudah diakses oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai area sekitarnya banjir misalnya, kemudian di tengah-tengahnya tempat mendirikan TPS aman, tapi kan pemilih susah untuk datang ke sana, aksesnya. Nah, padahal prinsip mendirikan TPS itu pertama, dia harus dekat kepada pemilih. Jadi nggak boleh mendirikan TPS di tempat yang jauh dari tempat pemilih gitu ya. Kemudian yang kedua, mudah diakses. Jalannya tidak naik turun, kemudian tidak terkepung banjir, gitu-gitu. Jadi mudah diakses dan dia tidak jauh dari pemilih. Itu prinsip mendirikan TPS itu. Oke, Pak Arief, kita juga sudah bergabung ini dengan anggota Bawaslu, ada Pak Puadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Puadi. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Iya, ada Pak Arief juga melalui sambungan Zoom ya Pak Puadi. Pak Puadi, ini kita menyambung dialog kita tadi. Ini soal bagaimana menyikapi masa tenang. Kalau tadi dari pihak KPU sendiri begitu ya, Pak Arief Budiman selaku Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 menjadi apa ya, masa tenang bisa menjadi masa krusial, utamanya untuk bagi penyelenggara pemilu, karena disitulah kemudian KPU harus
bisa dikatakan ngebut lah untuk pendistribusian logistik, jangan sampai ada kejadian luar biasa. Nah, kalau Bawaslu sendiri menyikapinya seperti apa? Betulkah kemudian masa ini justru menjadi masa yang krusial, masa tenang ini, Pak Puadi? Pertama saya perlu sampaikan memang masa tenang ini masa di mana tidak boleh ada aktivitas ya kaitannya dengan kampanye yang pertama. Nah, sebagai bagian dari tahapan pemilu, kemudian juga masuk dengan tahapan pemungutan suara, ini kan merupakan tahapan yang saya kira sangat krusial yang menentukan masa depan bangsa ya. Sehingga Bawaslu berkepentingan untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan suara ini juga berlangsung tanpa ada gangguan, tanpa ada kecurangan. Kemudian juga jajaran pengawas pemilu terus melakukan persiapan, kemudian juga berkoordinasi menentukan satu strategi pengawasan berdasarkan tentunya kaitannya dengan potensi kerawanan yang telah dipetakan oleh Bawaslu. Dimulai pada masa tenang ini, Bawaslu mengkonsolidasikan kekuatan melalui apel siaga pengawasan. Kita sudah melakukan apel juga kemarin di seluruh daerah untuk melakukan patroli pengawasan, terutama untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan di masa tenang dan di masa pasca pemungutan suara. Ini. Pak Puadi, ini kan yang kemudian menarik juga untuk kita simak adalah bagaimana alat peraga kampanye sudah mulai diturunkan, dicopot, bahkan di jalan-jalan protokol ibu kota, MT Haryono, Gatot Subroto yang tadi saya lewati memang sudah bersih. Nah, saya ingin bertanya, apakah kemudian APK ini kewajibannya sebenarnya yang menurunkannya adalah partai politik, peserta pemilu, ataukah kemudian justru menjadi tugasnya Satpol PP dan juga Bawaslu sebenarnya? Ya, memang kita sudah menghimbau ya kepada peserta pemilu untuk menurunkan, dan kemudian juga satu sisi juga kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP ya untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye, karena memang memastikan bahwa hari tenang itu ya sudah tidak ada hari di mana tidak ada aktivitas kaitannya dengan kampanye, dan ini sudah dilakukan di seluruh daerah ya se-Indonesia untuk bisa memastikan bahwa alat peraga kampanye sudah tidak terpasang lagi di hari tenang, yaitu 11, 12, dan 13. Dari catatan Bawaslu sendiri seperti apa dari Bawaslu Pusat? Apakah sudah ada catatan kecurangan atau seperti apa selama 2 hari masa tenang ini, Pak Puadi? Pelanggaran? Ya, kalau berkaitan tentang pelanggaran ya, selama tahapan berjalan ya, kita menghitung selama tahapan berjalan, Bawaslu kan telah melakukan penegakan hukum pemilu secara konsisten dan bertanggung jawab. Pintu masuk penanganan dugaan pelanggaran ini terutama pelanggaran pemilu dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu melalui temuan sebagai hasil pengawasan pengawas pemilu dan melalui laporan masyarakat. Nah, peserta pemilu, nah ini yang sebagaimana diatur merujuk ke ketentuan Undang-Undang 7 2017 di pasal 454 ini, siapa-siapa saja berhak untuk melaporkan pada masyarakat, warga negara Indonesia, peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Berdasarkan data per 24 Januari 2024, Bawaslu setidaknya telah menangani dugaan pelanggaran pemilu sebanyak ada 1.236 kasus, kemudian yang terdiri dari 848 laporan dan ada 388 temuan. Nah, hasil penanganan terhadap laporan atau temuan ini 347 sebagai pelanggaran, kemudian ada 112 dalam proses penanganan dan ada 226 bukan pelanggaran.
Nah, ini masuk di BRIK, ada jenis-jenis pelanggarannya lagi nih, Mbak. Ada pelanggaran administrasi, kemudian ada 55, kemudian ada 14 pelanggaran pidana pemilu, dan ada juga 211 pelanggaran kaitannya dengan kode etik, dan ada 70 pelanggaran hukum lainnya. Jadi ada kewenangan yang bukan merupakan kewenangan Bawaslu, kemudian kita teruskan dan itu dieksekusi langsung oleh lembaga lain yang kaitannya dengan pelanggaran hukum lainnya. Demikian. Jadi ada ratusan begitu ya, tadi Anda sebutkan kalau tidak salah 347 pelanggaran begitu ya. Nah, Pak Puadi, Pak Arief Budiman, kita juga sudah bergabung ini Koordinator Komite Pemilih Indonesia, sudah ada Pak Jerry Sumampau. Selamat pagi Pak Jerry. Ya, selamat pagi. Pagi Mas Arief, pagi Mas Puadi. Pagi Bang Ya. Jerry. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana dari sisi KPU, kemudian Bawaslu soal pelanggaran dan masa tenang ini. Nah, kalau dari Pak Jerry sendiri, ini bagaimana kemudian di masa tenang ini menurut Anda apa yang harus betul-betul diperhatikan khususnya bagi kita pemilih begitu? Iya, saya kira yang pertama kalau bagi kita sebagai pemilih itu, sekarang itu kan masa distribusi formulir C6 ya, C pemberitahuan itu. Dan saya kira sekarang itu banyak yang dipertanyakan masyarakat. Tapi yang lebih penting begini sebetulnya, berkaitan dengan hari H itu, ada perubahan regulasi KPU yang saya kira kalau ini nggak disosialisasikan dan diketahui oleh masyarakat, berpotensi untuk mengurangi partisipasi ya. Karena gini, PKPU sekarang itu mengatur bahwa orang yang membawa KTP itu harus terdaftar dalam DPK, daftar pemilih khusus. Kalau dulu langsung datang bawa KTP, tidak perlu terdaftar, bisa memilih. Kalau sekarang? Nah, kalau sekarang dia harus masuk DPK, daftar pemilih khusus. Nah, saya kira nggak tahu ya, apakah banyak yang masuk DPK atau orang tahu tentang itu. Tapi yang kedua begini, orang yang menggunakan orang yang ada namanya dalam DPT, kemudian membawa formulir C pemberitahuan itu, tapi kalau tidak membawa identitas, dia nggak boleh memilih. Gitu. Nah, dulu cukup bawa C pemberitahuan, ada dalam DPT, dia bisa memilih. Karena kan sesuai dengan undang-undang, orang yang memilih itu terdaftar dalam DPT. Nah, sekarang KPU itu menggunakan, dia harus bawa KTP atau identitas lain. Nah, bagaimana kalau orang nggak bawa? Dia diperkenankan memilih atau tidak, meskipun namanya ada di DPT. Jadi yang begini-begini ini sesuatu yang baru, dan sekarang jadi banyak pertanyaan orang tentang ini gitu ya. Karena ada sesuatu yang berbeda dari yang dulu, dari yang biasa gitu ya. Jadi yang menggunakan KTP harus DPK, yang terdaftar dalam DPT, dia harus membawa identitas lain. Nah, kalau dia nggak membawa identitas lain, ya kemungkinan nggak bisa diperkenankan untuk memilih ya. Gitu. Itu kan sesuai dengan aturan. Jadi ini satu hal yang menurut saya penting di masa tenang ini. Lalu yang kedua, tadi mungkin sudah disinggung ya, karena kita punya pengalaman traumatik dengan logistik di pemilu sebelumnya. Ini juga perlu mendapatkan perhatian, apalagi sekarang ini sedang masa cuacanya kurang oke gitu ya, karena ada banyak hujan, banyak angin. Nah, daerah-daerah tertentu kemungkinan distribusi logistiknya itu akan susah ya. Gitu. Jadi dua hal ini menurut saya penting. Kalau soal atribut dan lain-lain, saya kira hari ini sudah relatif bersih ya. Kemarin Satpol PP dengan teman-teman Bawaslu itu sudah membersihkan, meskipun baru dibersihkan pagi ya. Tapi hari ini saya kira APK itu sudah relatif lebih bersih ya. Nah, yang lain saya kira Mbak, tentu politik uang ya. Politik uang itu sekarang memang sedang berjalan. Kita juga sudah dapat beberapa informasi di lapangan itu sudah terjadi. Tapi itu memang kebiasaan 5 tahunan kita dalam pemilu itu ya, masa tenang memang masa di mana para calon khususnya caleg ya,
itu melakukan negosiasi terakhir dengan pemilih ya. Setelah melakukan mapping, dia lihat kan ini kemungkinannya untuk dapat suara banyak seperti apa. Kalau memang belum, memang itu kemudian yang menjadi motivasi bagi dia untuk kemudian melakukan politik uang. Sudah ada laporan-laporan di beberapa berkaitan dengan itu ya. Ini yang kemudian perlu diperhatikan juga ya dari Bawaslu juga bagaimana kemudian ada sejumlah kasus begitu ya temuan yang tadi Pak Jerry katakan soal ketika masa tenang atau dari kemarin sampai tanggal 13 itu juga yang dikhawatirkan adalah soal money politik dan juga ini tadi yang menarik adalah soal serangan fajar begitu ya. Setiap 5 tahunan pasti aja ada cerita-cerita soal itu. Nah, bagaimana kemudian Bawaslu bisa menyikapinya dan penindakannya akan seperti apa, kita nanti akan bahas usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih memasuki masa tenang dari kemarin tanggal 11 sampai nanti besok tanggal 13 Februari 2024. Sebelum nantinya pada tanggal 14 Februari kita akan menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin masa depan. Pastinya saya masih berdialog bersama dengan 3 narasumber. Ada Pak Arief dari Ketua KPU. Pada saat kemudian periode 2017 hingga 2021, kemudian ada dari Bawaslu juga ada Pak Puadi dan juga ada dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia Pak Jerry Sumampau. Saya tertarik kepada Bawaslu ini Pak Puadi. Pak Puadi, ini kan masa tenang tadi kita sudah membahas soal bagaimana peserta pemilu, penyelenggara pemilu, kita pemilih. Nah, untuk media sendiri boleh nggak sih kemudian apa yang harus menjadi pagar pembatas soal yang boleh dan tidak boleh ditayangkan di media ini Pak Puadi? Ya, pertama saya perlu sampaikan juga nih sekaligus mengingatkan dan menghimbau juga kepada media sosial gitu. Artinya tolong sampaikan informasi-informasi yang disampaikan terutama di publis ini yang sifatnya mendidik dan menjadikan suasana ini menjadi tenang gitu. Jadi jangan sampai memframing dan paling tidak misalkan independen lah, terutama dalam memberikan informasi-informasi yang jangan sampai nanti hari tenang ini membuat hari para peserta pemilu itu membuat suasana yang akhirnya membuat melakukan sesuatu mengarah kepada negatif campaign atau mungkin kampanye hitam dan sebagainya. Sementara di hari tenang itu tidak boleh ada aktivitas kampanye. Karena untuk penyelenggara pemilu sendiri, memang hari tenang buat penyelenggara ini menjadi sesuatu hal yang tidak tenang. Karena memang melihat satu situasi yang banyak dikhawatirkan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan di hari tenang ini ada satu kegiatan yang mengarah kepada nuansa-nuansa kepada hal yang arahnya kepada kampanye. Sementara jadi kalau misalkan untuk televisi sendiri, media TV begitu ya Pak Puadi, berarti boleh atau tidak menayangkan kemudian berita-berita yang sudah direview, misalkan beberapa hari lalu setelah gambar-gambar kampanye akbar, itu sebenarnya boleh nggak kalau media televisi ini? Sebaiknya informasi yang sifatnya mengedukasi ya, menginformasikan iya, tetapi kalau informasi-informasi yang kemudian mengarah ke berpihakan ya terutama kepada salah satu paslon atau ke para peserta pemilih, ini yang kita khawatirkan. Artinya jangan sampai nanti media menggiring ke publik yang akhirnya memframing sesuatu hal yang suasana ini menjadi tidak tenang antar peserta pemilu itu sendiri. Jadi sebaiknya dihindari begitu ya, Pak Puadi? Yes. Pak Puadi, berarti sebaiknya dihindari? Sebaiknya dihindari, kalaupun memang memberitakan, terutama yang sifatnya mengedukasi dan agak sedikit transparan, terutama tidak mengarah kepada hal-hal yang mengarah kepada keberpihakan. Artinya lebih fair informasi berkaitan tentang proses di mana misalkan dalam proses pemungutan atau misalkan menuju proses pemungutan suara, kaitannya dengan partisipasi masyarakat,
kemudian antisipasi terhadap proses jalannya proses pemungutan suara nanti, itu yang kita harapkan gitu. Karena Bawaslu tetap melakukan himbauan dan memastikan bahwa di masa tahapan kaitannya dengan hari tenang, memastikan bahwa memang betul tidak ada aktivitas dan kegiatan kampanye di hari tenang, dan apalagi nanti pada saat menuju proses pemungutan suara, memastikan berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan koridornya, aturan-aturan main terutama para penyelenggara pemilu memang harus menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan itu sendiri. Oke, saya ke Pak Arief. Pak Arief, ini kan kalau kita lihat tadi Anda sudah menceritakan bagaimana jangan sampai kemudian ada kejadian luar biasa begitu, seperti kebakaran, bencana alam, banjir. Nah itu harus dijamin begitu, harus dipastikan, betul-betul dipastikan dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu KPU soal pendistribusian logistik. Nah kalau yang kemudian menjadi sorotan belakangan ini adalah soal di Malaysia yang katanya surat suaranya sudah tercoblos. Nah dari sepengalaman Anda, apa yang harus dilakukan oleh KPU di tengah yang waktu yang begitu singkat sekali, tinggal berapa hari lagi ini? Jangan sampai kemudian ini terulang lagi. Ya, pertama penyelenggaraan pemungutan suara di luar negeri itu memang dilakukan lebih awal daripada di dalam negeri. Ya betul. Kita bisa sebut early voting, gitu kan. Nah, KPU harus menginformasikan kepada publik, ya, bagaimana proses penyelenggaraan di luar negeri, supaya publik juga mendapat informasi yang cukup, tidak menebak-nebak, tidak berspekulasi tentang sebuah kejadian. Memang seperti kejadian di Kuala Lumpur yang banyak beritanya itu ya, harus dipastikan pemungutan suara di Kuala Lumpur kan baru dilakukan kemarin ya. Iya. Buat kemarin ya, saya nggak hafal tanggalnya ya. Kalau itu sudah selesai, pastikan bahwa belum ada yang dihitung. Karena memang nanti penghitungannya akan dilakukan bersamaan dengan hari tanggal pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri. Walaupun early voting, tapi countingnya nanti akan dilakukan bersamaan. Nah, pastikan bahwa semua pemungutan suara itu bukan hanya di Kuala Lumpur ya, tapi di banyak negara itu, kalau nggak salah masih 130-an perwakilan lah penyelenggaraan pemilu di luar negeri, itu tersimpan dengan aman, ya, apalagi di masa tenang ini kalau ada sesuatu yang Tapi begini di luar Pak, kendali, di berita itu disebutkan bahwa ada 1.972 surat suara yang sudah tercoblos oleh orang tak berwenang. Banyak hal harus dipastikan dulu, Mbak. Banyak hal harus diklarifikasi. Pertama gini, Mbak Disti, siapa yang bikin statement 1.900 itu sudah tercoblos? Itu artinya kan dia berarti sudah bisa menghitung jumlah surat suara yang tercoblos. Itu perlu diklarifikasi dulu. Ya. Kemudian yang kedua, surat suara yang tercoblos itu atau dicoblos itu, surat suara yang masuk dalam kategori mana? Atau dari pos, surat suara yang drop box, atau surat suara yang akan digunakan di TPS. Karena saya tidak mampu melihat semua kejadian ya, hanya beberapa kejadian yang sempat saya lihat, itu kan yang melalui pos. Dan kalau saya lihat di situ, memang satu atau dua orang di depannya banyak amplop-amplop surat suara yang dikirim by post. Tapi sepanjang yang saya lihat di situ, yang dicoblos sebetulnya hanya berasal dari satu amplop. Saya nggak tahu kalau ada video versi lainnya. Nah, maka KPU tentu saja bersama dengan teman-teman Bawaslu segera mengklarifikasi ini, menginformasikan kepada publik apakah telah terjadi Mas Arief, maladministrasi, pelanggaran, sehingga publik bisa memastikan juga gitu loh apa yang terjadi di sana gitu. Oke. Pak Jerry, ada yang mau disampaikan? iya, kalau lihat beritanya ini sebetulnya yang mengkonfirmasi 972. itu sudah KPU ini, Mas Arief. Oh, oke. Jadi KPU mengkonfirmasi 1972 kalau lihat berita ya.
surat suara sudah di Malaysia ya dicoblos oleh orang yang tidak dikenal. Nah, artinya mungkin ini kasusnya beda atau bisa juga sama ya. Kan yang di video itu apa surat suara yang ada dalam pos ya apa amplop ya. Amplop itu lalu dibuka lalu dicoblos kan. Tapi ada di tempat-tempat lain itu yang di depannya itu ada yang surat-surat suara itu yang dalam bentuk amplop. Tapi jangan-jangan beda dengan yang disebut Mbak Adisti tadi ya, 1972 surat suara itu sudah dicoblos di Malaysia oleh orang yang tidak dikenal. Nah, tapi saya kira yang dikemukakan Mas Arief ini penting. Yang begini-begini ini penting untuk segera diklarifikasi oleh paling tidak oleh KPU. Supaya tidak menimbulkan kebingungan dan menjadi berita yang dipahami secara berbeda-beda oleh banyak orang ya, atau bahkan bisa membuat proses-proses pencoblosan di luar negeri itu menjadi tidak dipercaya publik gitu ya. Karena artinya klarifikasi tentang yang begini ini penting untuk itu tidak mencurigai banyak hal. Karena luar negeri ini kan banyak hal yang yang nggak bisa kita jangkau ya. Betul. Tapi ya harus diklarifikasi oleh pihak yang resmi. Paling tidak di sana kan ada penyelenggara pemilu luar negeri ya yang harus tindak-lanjuti ya, termasuk lembaga pengawas ya. Jadi bagi saya penting yang begini-begini Harus diklarifikasi, harus diluruskan begitu ya. Nah, kalau penyelenggara pemilu seperti KPU aja masih bingung-bingung gitu ya dengan kejadian seperti ini dan tidak segera untuk mengklirkan atau memberikan informasi yang semestinya, ini kan nanti repot nih, karena dia imbasnya kepada macam-macam ya. Misalnya hari-hari ini atau sejak kemarin itu kan beredar juga hasil pemungutan suara luar negeri. Nah, ini kan apakah memang mereka sudah menghitung atau nanti menghitung pada saat pemungutan suara, ini bingung juga kan, beredar kan sejak kemarin itu. Karena kalau setahu saya kalau penghitungan itu sama-sama di 14 Februari ya Pak Arief. Makanya ini yang membingungkan. Walaupun memang pencoblosannya di luar negeri sudah duluan, begitu ya Pak Arief ya? Mbak Adisti. Tiba-tiba sudah ada hasil ini, tapi kan begini Mbak ya, yang begini ini beredar, tapi tidak ada konfirmasi dari KPU. Jadi apakah KPU masih sesuai dengan prosedur atau jangan-jangan dia nggak yakin, jangan-jangan memang sudah ada pencoblosan gitu ya, sementara prosedurnya itu harus menunggu sampai pada hari H. Nah yang ini belum ada gitu, sama dengan yang tadi suara yang sudah dicoblos. Oke, silakan Pak Arief. Iya, jadi ini sebenarnya menarik ya. Ketika penyelenggara pemilu sudah tahu dengan rigid ya, dengan pasti angkanya 1972, mestinya dia tahu surat suara itu yang tercoblos itu siapa yang menghitung. Ya. Dihitungnya di mana? Ini kan sebetulnya informasi yang mudah gitu ya. Dia sudah punya jumlah soalnya. Sudah punya jumlah gitu loh. Jadi siapa yang menghitung, dihitungnya di mana, kejadiannya seperti apa, harusnya ini sudah komplit informasinya karena sudah tahu angkanya. Padahal apalagi kalau itu dilakukan secara resmi ya, artinya meskipun belum waktunya tapi dilakukan oleh TPS yang bersangkutan ya. Ini kan mestinya dia sudah tahu di mana itu kalau ada terhitung ya. Nah ini yang tidak ada penjelasan. Kita harus menunggu klarifikasi tentu saja dari keterangan dari KPU ya. Kita menunggu ya dan masih berharap benar-benar harus diklarifikasi soal ini. Kelamaan nunggunya Mbak, karena ini kan viralnya cepat sekali ya. Artinya kalau ini resmi dilakukan oleh petugas, KPU harus sudah punya informasinya, gitu ya. Dan informasi itu yang segera harus diberitahu ke publik supaya tahu apakah memang ada kesalahan prosedur. Kan begini, jangan-jangan karena ada kesalahan prosedur misalnya, ini nggak diklarifikasi, nggak diberi informasi. Nah ini kan repot, makin liar ini informasi kalau memang itu terjadi, tapi tidak ada informasi sama sekali dari pihak seperti pihak pelaksananya seperti KPU. Yang berwenangnya. Nah kalau dari Pak Puadi sendiri, dari Bawaslu sendiri seperti apa menyikapi ini? Hingga saat ini pengawas pemilu masih melakukan investigasi terkait dugaan pencoblosan surat suara
Bawaslu telah menemukan memang lokus kejadian di pos Pucong ya, wilayah Selangor. Ini kebetulan ada tim Bawaslu juga sudah 3 hari di sana melakukan investigasi, dan kita juga mengajak dengan Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, tim Bawaslu yang diturunkan melakukan satu identifikasi di Malaysia ya, di Kuala Lumpur terhadap kaitannya juga dengan postcode. Jadi ini ada postcode yang berasal dari video, postcode 47300 dengan postcode yang berasal dari pos Pucong ya, postcode di 50400. Kemudian juga ada postcode 47300 merupakan juga postcode untuk DPT pos wilayah Selangor, sementara kaitannya dengan postcode 50400 juga merupakan postcode untuk DPT wilayah WP Kuala Lumpur ya. Namun memang hingga saat ini pengawas pemilu masih mengalami satu kesulitan untuk menemukan pelakunya, sehingga kita masih dalam proses. Apa yang menjadi kesulitannya, Pak Puadi? Karena memang begini Mbak Desi, penanganan di luar negeri ya dengan di dalam negeri ini beda, karena kan kalau kita melihat ini menyangkut apa yang disebut lokus deliktinya. Jadi peristiwa-peristiwa yang dilakukan di luar wilayah KBRI misalkan, ini yang kemudian menjadi sebuah kasus. Tapi tetap Bawaslu tetap masih melakukan penelusuran dengan menggandeng kepolisian dan kejaksaan yang masuk dalam sentra penegakan hukum tepat. Ya. Oke, ini kan bisa dikatakan masa tenang ini masa yang kemudian harus benar-benar tenang. Bagaimana untuk peserta pemilunya, kemudian kita sebagai pemilih. Nah, ini yang kemudian menarik adalah dari 5 tahun sekali begitu ya, ada soal temuan dugaan money politik, bahkan serangan Fajar. Nah, Bawaslu sendiri nantinya akan seperti apa soal itu? Bisa dipidanakan? Kalau kaitannya dengan pidana ya, tindakan-tindakan yang dilakukan bagi pelanggar pemilu terutama ya. Tahapan berjalan memang kita tetap konsisten dalam melakukan penegakan hukum pemilu secara konsisten dan bertanggung jawab. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pintu masuknya ini melalui temuan, kemudian melalui laporan. Nah, temuan ini kan pengawasan aktif, pengawas pemilu. Nah, saya perlu sampaikan juga nih berdasarkan data per 10 Februari tahun 2024. Ini kan terdapat 14 pelanggaran tindak pidana ataupun tren tindak pidana, yakni ada 7 perkara pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur di pasal 520 Undang-Undang 7, membuat kaitannya dengan dokumen palsu atau juga menggunakan dokumen palsu. Ada juga 4 perkara pelanggaran ketentuan pasal 523 menjanjikan atau memberikan uang atau juga materi lainnya. Kemudian ada 7 perkara pelanggaran ketentuan pasal 521. Kemudian pasal 493 mengikutsertakan pihak yang dilarang dalam kampanye. Kemudian juga ada 2 perkara pelanggaran ketentuan pasal 491 menghalang-halangi. Kemudian ada ASN yang ikut serta dalam kampanye. Kemudian ada 2 perkara pelanggaran ketentuan pasal 490 kaitannya dengan kepala desa yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Termasuk juga nih ada 1 pelanggaran ketentuan pasal 492 kaitannya dengan kampanye di luar jadwal. Jadi kalau kaitannya dengan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu setelah kita melakukan upaya-upaya sosialisasi pencegahan. Nah, ini konsep penindakan inilah yang kemudian sebagaimana diatur di 486 Sentra Gakumdu, kita tetap konsisten bersama kepolisian dan kejaksaan
untuk melakukan proses penindakan setelah informasi-informasi ini, informasi awal terutama masuk ke Bawaslu, kita lakukan proses penelusuran yang dituangkan dalam LHP sehingga dijadikan temuan, lalu kita melakukan proses klarifikasi. Kecuali informasi ini masuk dalam itu laporan ya, Mbak Oke. Didi. Oke. Kalau laporan memang kita tetap melakukan kajian awal untuk memenuhi persyaratan formal material tersebut. Oke, terakhir Pak Arief, apa yang ingin kemudian disampaikan di masa tenang ini, khususnya Anda sebagai dulu Ketua KPU begitu ya di 2017 hingga 2021, jangan sampai kemudian kita berharap betul penyelenggaraan pemilu ini bisa terlaksana dengan luber dan juga jurdil, Pak Arief. Ya, pesan saya terutama untuk pemilih ya, kepada pemilih pastikan bahwa tanggal 14 Anda meluangkan waktu. Jadi memilih itu nggak bisa sambil lalu ya. Anda harus tenang, Anda harus pelajari betul untuk pemilu presiden siapa yang Anda pilih, untuk pemilu DPR, untuk pemilu DPD, untuk pemilu DPRD provinsi, DPRD kota. Karena kalau sambil lalu nggak bisa. Itu memang harus Anda pelajari betul. Kemudian yang kedua, persiapkan bahwa Anda telah memenuhi syarat. Jadi semangatnya ingin memilih, tapi sesungguhnya dia surat pemberitahuannya untuk datang ke TPS hilang. Sebetulnya itu bukan menjadi satu-satunya syarat gitu ya, tetapi kan bikin ribet nanti. Anda datang nggak bawa surat pemberitahuan, KTP-nya tiba-tiba terselip entah kemana. Nah kayak gitu. Anda persiapkan betul. Jadi ini harus menjadi momen yang menggembirakan tapi serius ya. Jadi Anda gunakan hak pilih Anda dan ingat jamnya. Jangan datang di luar jam yang sudah ditentukan, karena nanti akan ditolak dan suara Anda jadi sia-sia, gitu ya. Itu aja. Yang ingin Untuk saya. KPU sendiri? Untuk penyelenggara pemilu ya tentu saya ingin Anda tuntaskan betul pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Kasus di Malaysia, distribusi logistik di beberapa tempat, dan pastikan semangat melayani itu memang untuk semuanya. Ya untuk peserta pemilu, ya untuk pemilih, ya untuk masyarakat secara luas. Jadi jangan hanya melayani yang nanti Anda bisa ditafsirkan. Wah ini kok melayaninya beda-beda misalnya begitu. Nah kemudian Anda harus bekerja secara profesional, transparan. Kalau saya melihat di beberapa berita sih, misalnya hasil pemilu nanti dipublikasikan. Ya. Kemudian akses data pemilih juga sudah lebih mudah. Mudah-mudahan ini bisa terus dijaga membaiknya sampai dengan selesai nanti. Oke. Terakhir Pak Jerry. Ya, saya kira tinggal 2 hari lagi ya, ini tanggal 11, tinggal 3 hari lagi hari H. Karena tadi Mas Arief sudah menghimbau pemilih itu untuk menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan pada hari H supaya kita tidak merepotkan dan tidak kehilangan hak pilih ya. Tapi memang saya kira prosedur dan mekanisme di TPS itu harus juga dipastikan oleh teman-teman KPPS ya atau KPU dan Bawaslu supaya itu betul-betul sebuah media untuk melayani pemilih yang datang. Nah, yang saya kira juga penting Mbak sekarang ini adalah menghimbau aparat kepolisian dan TNI ya untuk tetap netral. Nah, kalau kita lihat gejala 1-2 hari terakhir ini, memang ada kekhawatiran yang mungkin saja perlu diantisipasi ya. Ini ancaman bentrok dan konflik ini kan sebetulnya masih saja muncul. Dan seringkali penanganan oleh aparat itu menjadi berlebihan ya. Ekspresi demokrasi dan kebebasan tetap perlu ya. Seperti tadi dikemukakan ini memang masa tenang, tapi setenang ini kan untuk tidak kampanye. Tadi sebenarnya Mas Puadi ini kurang begitu tegas ya. Media itu dilarang atau tidak sih kalau menyampaikan gambar-gambar dari pasangan calon? Kalau menurut saya sih sebaiknya dilarang. Ya termasuk berita-berita yang dulu ya. Memang tadi ada penekanan soal sisi edukatifnya. Sisi edukatif ini kan bisa juga diatur sedemikian rupa menjadi media kampanye oleh satu media tertentu yang memang punya kecenderungan endorsement pasangan calon tertentu atau partai politik peserta pemilu tertentu.
Nah, sebaiknya yang begini-begini ini dilarang aja, gitu ya, karena ruang untuk itu dimainkan dan kemudian Bawaslu menjadi repot menanganinya itu menjadi sangat terbuka. Kita konsisten aja dengan undang-undang, gitu ya. Kita patuh saja, semua bermain dengan mekanisme yang ada dan bersih supaya ini nggak memprovokasi yang lain ya. Oke. Karena itu, jadi menurut saya yang penting itu hal-hal yang berkaitan dengan seluruh proses demokrasi juga jangan dinegasikan hanya karena ini sedang masa kampanye, sedang masa tenang. Tetap penting ya, termasuk media diberi kebebasan untuk memberitakan hal-hal yang terkait dengan itu. Oke. Dilarang itu kan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, tapi kalau kelompok masyarakat mau mengekspresikan hal-hal yang terkait dengan demokrasi, perbaikan pemilu, saya kira itu tetap diberi kebebasan ya. Karena ruang-ruang itu sekarang Mbak Adisti itu kelihatannya agak mau ditutupi gitu ya, karena kekhawatiran yang sebetulnya tidak perlu ya, dan mungkin nggak berdasar gitu ya. Itu. Oke, kita akan lihat bagaimana kemudian nantinya penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024 ini akan terwujud dengan luber dan juga jurdil di masa tenang ini. Semuanya juga diminta untuk menahan diri begitu ya, baik itu partai politik, caleg dan segala macam. Bahkan media sendiri juga kemudian diminta untuk tenang juga supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan luber dan juga jurdil. Terima kasih Pak Jerry, Pak Puadi, Pak Arif Budiman telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat-sehat selalu.